Alap-alap Laut Kidul bagian 9C. Melihat mata terbelalak dan wajah pucat istrinya, Ki Sumali mendekati dan merangkul pundaknya. Tenanglah dan jangan kaget, Narsih. Panggil saja Embok Ginah dan Pak Karto agar mereka menyingkirkan dan membersihkan semua ini. Winarsih menurut, memanggil dua orang pembantunya. Suami istri yang usianya sekitar 50 tahun itu masuk dan mereka segera membersihkan ruangan itu tanpa banyak bertanya. Ki Sumali mengajak istrinya masuk ke ruangan dalam. Kakang, aku khawatir sekali. Aki Somat itu menyeramkan dan aku mendapat perasaan yang tidak enak, seolah ada bahaya besar mengancam kita, Kakang. Tenanglah, Narsih, Gusti Allah akan selalu melindungi orang yang tidak bersalah. Kakang Somat tadi memang marah karena aku tidak mau diajak untuk memberontak terhadap Mataram. Kelak dia tentu merasa akan kesalahannya dan menyesal atas sikapnya hari ini. Setelah menceritakan semua yang telah dialaminya kepada Aji, Ki Sumali memandang kepada pemuda itu dan menghela napas panjang. Demikianlah, anak Mas Aji. Sejak hari itu, aku selalu waspada dan menjaga segala kemungkinan. Akan tetapi 2 hari yang lalu kami kecolongan juga. Aku masih tidur ketika Winarsih meninggalkan rumah pada waktu fajar, mencuci pakaian di sungai belakang rumah. Hal ini kuanggap aman saja karena di sana ada kedua orang pelayan kami yang juga sudah bangun. Aku sama sekali tidak menduga bahwa kesempatan itu dipergunakan orang-orang jahat itu untuk menculiknya. 2 orang itu menepuk tengkuku dan aku tidak mampu mengeluarkan suara. Dalam keadaan tidak mampu bersuara itu aku dilarikan kemudian dibawa perahu. Setelah beberapa lamanya, baru aku dapat mengeluarkan suara kembali dan melihat seorang pemuda berkelahi melawan anak buah penjahat itu, aku lalu berteriak minta tolong. Akhirnya Dimas Aji berhasil menyelamatkan aku. Paman Sumali dan Bakayu Winarsih, Andika berdua sudah menceritakan semua itu kepadaku. Sekarang Bakayu Winarsih telah pulang dengan selamat. Lalu bantuan apa lagi yang Paman kehendaki dariku? Begini, anak Mas Aji. Engkau adalah orang kepercayaan Kanjeng Sultan Agung. Tentu tidak akan tinggal dia melihat ada usaha pengkhianatan dan pemberontakan. Aku yakin bahwa penculikan atas diri Winarsih itu ada hubungannya dengan kemarahan Aki Somat kepadaku. Usahanya untuk membujuk para pamong praja untuk mengkhianati Mataram, untuk kelak menghalangi Mataram kalau pasukan Mataram hendak menyerbu ke Jayakarta atau Batavia, haruslah ditentang dan digagalkan. Paman Sumali, apakah engkau mengenal nama Ki Blekok Ireng? Ki Sumali memandang heran. Mengapa engkau menanyakan nama itu? Apakah engkau mengenal nama-nama kepala bajak dan rampok yang terkenal di seluruh Kadipaten Kedu itu? Orang bernama Ki Blekok Ireng itulah yang memimpin penculikan atas diri Bakayu Winarsih. Dia mengakui namanya ketika bertanding denganku dalam air. Ah, sudah kuduga. Dan ini menjadi bukti kebenaran kecurigaanku terhadap Aki Somat. Jelas sekarang, dialah dalam penculikan ini dengan niat untuk menghancurkan aku. Ketahuilah, anak Mas Aji. Ki Blekok Ireng itu adalah ketua dari gerombolan Gagak Rodra yang terkenal bersikap menentang dan memusuhi Mataram. Bukan aneh kalau gerombolan itu kini diperalat oleh kompeni Belanda, dan aku sudah mendengar bahwa Aki Somat menjalin hubungan dengan gerombolan itu. Hal itulah yang membuat aku enggan bersahabat lagi dengan dia. Kalau sekarang ketua gerombolan itu yang menculik Winarsih, mudah diduga bahwa Aki Somat berada di belakang peristiwa itu. Aji mengangguk-angguk. Agaknya dugaan paman itu tidak salah. Lalu, apa yang akan paman lakukan sekarang? Kita harus hancurkan gerombolan Gagak Roda itu. Ya, kita. Engkau dan aku, anak Mas Aji. Hancurnya gerombolan itu berarti lenyapnya penghalang dan gangguan bagi Mataram, juga berarti hancurnya segerombolan antek Belanda di daerah ini. Pada saat itu, seorang wanita memasuki ruangan itu. Ia berusia sekitar 50 tahun, rambutnya sudah berwarna 2 dan pakaiannya yang sederhana menunjukkan bahwa ia seorang pelayan. Memang wanita itu adalah Embok Ginah pembantu keluarga Ki Sumali. Ia membawa sebuah piring besar berisi singkong rebus yang masih mengepul panas. Silakan makan singkong rebusnya Raden, katanya kepada Aji. Setelah berkata demikian, ia keluar dari ruangan itu. Winarsih tersenyum. Silakan, Dimas Aji. Selagi masih hangat, singkong rebus ini gurih sekali. Ia menawarkan. Ya, silakan, anak Mas Aji. Ini makanan desa, seadanya saja. Kata pula Ki Sumali mempersilakan.
Aji tersenyum. Ah, saya juga biasa makan singkong rebus seperti ini, Paman. Dia menggerakkan tangan kanan untuk mengambil makanan itu. Akan tetapi terjadi keanehan. Tangannya itu seperti bergerak di luar kehendaknya dan mendorong piring berisi singkong rebus itu sehingga piring itu terdorong jatuh dari atas meja dan isinya berserakan di atas lantai. Kisumali dan Winarsi memandang heran dan keduanya hendak bangkit dari tempat duduknya untuk mengambil makanan yang terjatuh berserakan itu. Akan tetapi tiba-tiba Aji menjulurkan kedua tangan dan memegang lengan mereka. Harap kalian jangan bergerak dan biarkan ayam itu makan singkong rebus, bisiknya. Tentu saja suami istri itu merasa heran sekali dan mereka memandang kepada seekor ayam mereka, yang memasuki ruangan itu dari pintu depan. Agaknya ayam itu tertarik melihat singkong rebus berceceran dan binatang itu lari mendekat dan mematuk sepotong singkong, terus memakannya dengan asik. Aji dan suami istri itu memandang, Aji dengan penuh perhatian, dan suami istri itu dengan heran dan tidak mengerti akan sikap Aji yang amat aneh itu. Kemudian terjadi hal yang membuat suami istri itu terbelalak dan Winarsih menahan jerit di balik tangannya. Mereka berdua melihat ayam itu tiba-tiba terguling dan berkelojotan, lalu mati. Aji bangkit dari duduknya dan mengangguk-angguk. Sudah kuduga. Paman Sumali dan Bakayu Winarsih. Singkong rebus itu mengandung racun yang amat berbahaya. Apa? Bagaimana mungkin? Kisumali berseru heran, lalu memandang ke arah dalam rumah dan berteriak memanggil. Embok Ginah. Kesinilah. Terdengar langkah kaki berlari-larian dari dalam dan muncullah Pak Karto dan Embok Ginah. Suami istri pelayan ini agaknya terkejut mendengar panggilan Kisumali yang berteriak keras itu. Ada? Apakah? Pak Karto bertanya gagap. Andika memanggil saya. Embok Ginah bertanya kepada Kisumali yang memandang kepadanya dengan alis berkerut. Aji cepat mengambil 2 potong singkong rebus dari atas tanah dan menyerahkan 2 potong singkong rebus itu kepada Pak Karto dan Embok Ginah. Kami bertiga minta agar kalian berdua makan singkong rebus ini, sekarang juga, di muka kami. Kata Aji dengan nada memaksa. Suami istri tua itu menerima sepotong singkong rebus dan mereka tampak bingung dan heran, lalu keduanya saling pandang dan kemudian memandang kepada Kisumali dan Winarsih. Kisumali yang maklum bahwa Aji mencurigai kedua orang pelayan itu menaruh racun pada singkong rebus dan kini sengaja menyuruh mereka makan, mengangguk dan berkata, turuti saja permintaan anak Mas Aji. Winarsih memandang dengan muka pucat dan mata terbelalak ketika suami istri itu dengan tenang membawa singkong rebus ke mulut mereka dan hendak menggigitnya. Melihat ini, tiba-tiba tangan Aji menyambar dan kedua orang tua itu berseru kaget, singkong rebus di tangan mereka terpental dan jatuh ke atas tanah. Ah, apa artinya ini? Keduanya berseru heran. Kisumali melihat mereka tadi benar-benar hendak makan singkong rebus itu, merasa lega karena hal itu membuktikan bahwa mereka berdua tidak tahu menahu tentang racun yang berada di singkong rebus. Kalau mereka tahu tidak mungkin mereka mau memakannya. Begini, Pak Karto dan Embok Ginah, kami mendapatkan kenyataan bahwa singkong rebus ini mengandung racun yang mematikan. Racun? Suami istri pelayan itu berseru kaget. Lihat ayam itu, kata Kisumali. Ayam itu segera mati setelah makan singkong yang tercecer. Akan tetapi, kenapa Denmas ini menyuruh kami memakannya kalau sudah tahu bahwa singkong itu beracun? Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu di http://ceritaSilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Tanya Embok Ginah penasaran. Dan kemudian mencegah kami memakannya. Ah, saya tahu sekarang, kata Pak Karto. Embok Ne, Denmasnya ini agaknya mencurigai kita yang meracuni singkong itu dan hendak menguji kita. Sebenarnya lah, kata Aji. Memang aku tadi mencurigai kalian dan maafkan aku ternyata bukan kalian yang menaruh racun dalam singkong rebus itu. Akan tetapi ceritakanlah, siapa yang merebus singkong ini? Saya yang merebusnya, Denmas, kata Embok Ginah. Apakah ketika merebusnya, engkau menjaganya, ataukah kau tinggalkan pergi, Embok? Tentu saja saya tinggalkan untuk melakukan pekerjaan lain, Denmas. Mosok godok singkong saja harus dijaga. Dan apakah tadi kalian tidak melihat ada orang memasuki dapur, atau masuk ke pekarangan rumah ini? Tidak ada, Denmas, kata Embok Ginah. Nanti dulu,
kata Pak Karto. Ketika tadi saya menyirami bunga, saya seperti melihat bayangan orang berkelebat di samping rumah. Karena heran dan tertarik, saya mengejar dan mencarinya di sekitar rumah. Akan tetapi tidak menemukan orang. Maka saya kira saya hanya salah lihat. Jangan-jangan. Ikuti terus kisah alap-alap Laut Kidul berikutnya dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.